Mari Pak kita buka sesi. Baik, Bapak Ibu peserta seminar memperingati Hari Pendidikan Nasional tahun 2024, izinkan kegiatan seminar dalam format talk show ya nanti Pak ya, ini mungkin berbeda dari sebelumnya. Kita akan menghadirkan 4 narasumber kita yang akan berbagi ya pengalaman-pengalaman beliau dalam ya menyampaikan prestasi mereka di sekolahnya masing-masing dan berbagi untuk kita semua. Monggo Pak Heri, dipanggil narasumber yang pertama siapa Pak? Iya, langsung saja saya panggil narasumber pertama yaitu Ibu Rianti SPD MPD, di mana beliau adalah selaku Kepala SMP Negeri Wonogiri, di mana di beberapa tahun lalu menjadi sekolah penggerak di Wonogiri. Kemudian yang kedua, mungkin Bu Santi yang manggil karena ini seorang Bapak. Karena Bapak saya yang manggil Iya. ya Pak ya. Baik, teman-teman, Bapak narasumber kita yang kedua ini adalah Bapak Budi Sri Maryatno SPD MPD. Beliau ini dari SMP Negeri 1 Ngadirojo. Monggo Pak Budi. Selamat datang Pak Budi. Luar biasa ini Ngadirojo 1 sekolah adiwiyatanya sudah tidak diragukan. Betul, sudah tingkat nasional ya. Betul. Oke, monggo nanti bisa mengorek, mengupas tuntas apa itu sekolah adiwiyata. Monggo Pak yang ketiga. Yang ketiga ini ibu yang masih sangat muda. Ini Ibu Ningtyas Kusumastuti dari SMP Negeri 4 Wonogiri, di mana beliau adalah guru penggerak dan pengajar bakat. Monggo Ibu Ningtyas. Ya, berdesa ada Pak karena Pak, cukup ini ya kita harapkan nanti masih ada satu narasumber ini. Monggo untuk Bu Santi saya minta manggil. Karena Bapak lagi ya Pak ya. Betul. Baik, narasumber kita yang keempat yaitu Bapak Sutrisno SPD. Beliau ini guru dari SMP Negeri 7 Wonogiri. Beliau ini adalah Komite Pembelajaran Sekolah Penggerak yang nanti akan bersama-sama dengan kita mendampingi Bu Riyatni selaku Kepala SMP Negeri 7 Wonogiri. Yeah. Begitu Pak, ini sudah hadir semua narasumber kita. Oke, kita sudah menyapa semua para peserta untuk kegiatan siang hari ini. Marilah pada kesempatan ini kita buka bersama kegiatan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, selamat siang untuk semua peserta seminar. Salam sehat dan semangat, sehingga kita harapkan kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua, terutama khususnya bagi dunia pendidikan di Wonogiri dan khususnya di umumnya di Indonesia. Kemudian saya menyapa juga selamat siang untuk semua narasumber. Salam sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Izinkan pada kesempatan nanti saya dengan teman saya Ibu Nurasati akan bertanya-tanya dan ingin tahu tentang sekolah penggerak, tentang sekolah adiwiyata mandiri dan digital, serta bagaimana guru penggerak dan pengajar praktik. Jadi di dunia pendidikan memang seperti itu ya Bu Santi, kita harus peka. Monggo Bu Santi. Ya, baik. Untuk yang pertama, ini saya mau mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Budi selaku salah satu guru pelopor dari sekolah adiwiyata. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu pemirsa serta rekan-rekan di sana, saya akan membacakan pengalaman organisasi dari Pak Budi ini yang sudah luar biasa. Pak, titik-titik banyak sekali ini. Yang pertama, beliau ini adalah guru IPA dari SMP Negeri 1 Ngadirojo. Yang kedua, ini beliau ketua sekolah adiwiyata. Yang ketiga, beliau ini juga narasumber ya sekolah adiwiyata. Ya, luar biasa. Kemudian yang keempat, nih ketua piloting sekolah digital.
Yang kelima, koordinator guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Wonogiri. Yang keenam, guru pamong program pendidikan profesi guru atau PPG. Yang ketujuh, ketua MGMP IPA Suprayono 1. Dan yang kedelapan, ketua tim kreasi Suprayono 1. Luar biasa. Jadi pestanya memang sudah tidak diragukan lagi. Betul. Pak Budi sampai 8, kalau Pak Heri sampai nomor berapa? Saya sampai 2 saja. Begitu. Baik, sebelum ke Pak Budi, ini saya ingin Pak Budi ini menyampaikan sekilas saja nih Pak, apa sih Pak sekolah adiwiyata gitu ya? Mungkin selama ini di telinga sekolah-sekolah yang belum begitu familiar dengan adiwiyata, kok sampai Ngadirojo 1 itu mesti anggur kata adiwiyata itu mesti Ngadirojo 1 Iya. gitu nih. Monggo Pak Budi sekilas saja Pak, adiwiyata itu what is it itu Pak? Apakah itu? Monggo. Terima kasih Bu Santi dan Ibu Bapak sekalian, pemirsa tentunya kegiatan talkshow seminar pada kegiatan siang hari ini. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini yang terhormat Ibu Ketua MKKS ya 01 Wonogiri Bu Riyadmi dan tentunya seluruh ibu bapak sekalian, entah itu secara daring maupun luring di kegiatan pada kesempatan siang hari ini. Tadi Bu Santi dan Pak Heru luar biasa, ini narasumber yang apa ya istilahnya bukan yang sangat berbobot MC ya. MC betul. Ini luar biasa, pertanyaannya nanti pasti tajam-tajam yang perlu kita hadapi ini Bu Riyadmi Buning dan Pak Kris ya. Iya. Nah, ini tadi sudah gambaran secara umum tadi Bu Santi menyampaikan apa itu sekolah adiwiyata sesuai dengan namanya Bu ya Bu Santi, Pak Heri dan Ibu Bapak sekalian, adi dan wiyata. Di tempat wiyata itu kan yang menyenangkan. Sebetulnya ini sangat erat sekali dengan kurikulum merdeka ini Bu Riyadmi. Ya, di sini sudah sekolah penggerak luar biasa di SMP Negeri 7 Wonogiri. Program adiwiyata itu kuncinya ya yang sekarang tidak hanya sekedar ijo royo-royo saja. Kalau dulu kan kita itu pokoknya yang bersih, yang ijo royo-royo seperti itu, tapi mindsetnya adalah yang sekarang itu adalah sekolah yang melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan dan ditekankan pada karakter, pembentukan karakter dari murid. Tentunya tidak hanya murid tetapi seluruh warga sekolah Bu Santi. Dan nanti endingnya tentunya muaranya ke profil pelajar Pancasila pasti di situ, dan gerakan adiwiyata nanti akan mencetuskan atau membuat seluruh warga sekolah itu memiliki karakter-karakter adiwiyata. Ada beberapa karakter, mungkin karakter peduli lingkungan, peduli sosial, disiplin, kreatif, dan tanggung jawab. Jadi karakter-karakter itu sebetulnya ya karakter-karakter di profil pelajar Pancasila. Makanya nanti kita akan bersama membedah, mengupas tuntas terkait dengan inovasi, kreativitas adiwiyata itu diintegrasikan di kurikulum merdeka. Ngaten Bu Santi. Sementara itu dulu. Iya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Budi, mudah-mudahan ini menjadi stimulan ya bagi peserta di sana kalau mau bertanya lebih lanjut ya, lebih dalam. Baik, monggo Pak Heri, mungkin Pak Heri ingin narasumber berikutnya untuk menyampaikan pembukaan. Iya, terima kasih Bu Santi. Jadi mohon nanti para peserta bila ingin menanyakan tentang apa yang kita sampaikan sahabat, jadi silahkan nanti tidak usah sungkan dan malu. Baik, untuk saya diberi kesempatan ini akan menanyakan pada Ibu Riyadmi SPD MPD, di mana sekolah ini adalah sekolah penggerak ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan sebenarnya sederhana saja, seperti yang sampaikan Bu Santi pada Pak Budi. Jadi apa sih sekolah penggerak itu? Karena mungkin banyak juga masyarakat yang belum paham. Jadi bedanya sekolah penggerak dengan sekolah biasa. Jadi apa itu yang mendasar bedanya Bu? Jadi biar kami tahu, mohon diberikan penjelasan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, luar biasa pertanyaannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya kok diundang sebagai narasumber yang deg-degan barang. Saya itu semuanya rasa merem. Tidak apa-apa, Bu. Iya, pengalaman pertama bagi saya untuk talkshow hari ini. Pengalaman pertama bagi saya, insya Allah nanti juga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Untuk sekolah penggerak, itu sebenarnya intinya itu sama dengan sekolah yang lain. Hanya di sekolah penggerak itu memang diberi kewenangan atau kekuasaan ataupun kesempatan untuk mengembangkan bagi kepala sekolah dan terutama itu di sumber daya manusianya. Jadi ada diklatnya, ada IHT-nya, ada workshop-nya. Mungkin kalau di sekolah lain sudah ada yang melaksanakan, namun mungkin hanya 1 semester mungkin 3 kali. Kalau kita memang sangat sering melakukan itu. Jadi untuk meningkatkan kemampuan kepala sekolah sekaligus kemampuan tenaga kependidikan yang lainnya. Yang paling pokok yang sudah para kepala sekolah itu dengan sekolah biasa itu dibiayai oleh pemerintah. Alhamdulillah bagi kami. Begitu. Oh iya. Terima kasih. Jadi perbedaannya salah satunya ya Bu ya, dibiayai pemerintah Bu. Iya. Mungkin nanti saya tanya Pak Trisno berapa pembeliannya nanti supaya mungkin ini atau mengacu pada itu mungkin banyak sekolah yang ingin tertarik. Sekarang pertanyaan kedua ya Bu. Ketika menjadi sekolah penggerak ini ditunjuk atau bagaimana? Jadi mungkin banyak juga yang bertanya, kok itu bisa jadi sekolah penggerak apa sih? Mohon dijelaskan itu. Jadi untuk jadi sekolah penggerak dulu itu secara pribadi memang mendaftarkan. Jadi bukan sekolahnya yang didaftarkan, tapi memang kepala sekolahnya mendaftar secara mandiri. Jadi Dinas Pendidikan sebenarnya sudah mengharuskan semua kepala sekolah mendaftar. Tapi yang mendaftar itu kelihatannya yang muda. Jadi mohon maaf kalau akhirnya sekolah penggerak di Wonogiri itu kan yang di pinggiran, terutama di pinggir. Di SMP itu kan pinggir itu, pinggir sawah ya Pak. Pinggir desa. Pinggir sawah, jadi sekolah pinggiran. Jadi karena apa? Karena kepala sekolah yang muda kan dulu itu diletakkan di pinggir-pinggir, sehingga hampir semuanya itu di pinggiran. Kalau yang di tengah kota mungkin hanya 1 atau 2. Terima kasih. Ya, itu dari Bapak Ibu peserta mungkin gambaran sedikit ya, nanti masih ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita lanjutkan. Mungkin Bu Santi bertanya pada Bu Linca atau Pak Trisno, silakan. Baik, ini narasumber kita yang Bu Riatmi sudah, Pak Budi sudah. Ini di samping saya ini Bu Ningtyas ini yang masih muda, ini sudah sebagai guru penggerak juga dari pengajar praktek ini kok men itu terus kira-kira sinayai gimana itu ya. Ini mungkin Bapak dan Ibu peserta di sana pengen tahu ini ya, jadi kiprahnya Bu Ningtyas ini sebagai guru penggerak sekaligus pengajar praktek ini saya bacakan pengalaman organisasinya dulu ini. Beliau ini adalah guru PPKN SMP Negeri 4 Wonogiri. Kemudian beliau ini guru penggerak angkatan 4. Beliau juga pengajar praktek angkatan 9. Kemudian yang nomor 4 beliau ini ketua MGMP PPKN Suprayan 01 Wonogiri. Dan yang nomor 5 beliau ini adalah koordinator divisi pembelajaran dan SDM di tim kreatif Suprayan 01 Wonogiri. Nah, ada 5 aktivitas ini kira-kira sih membagi waktu gimana ya Pak ya. Monggo Bu Ningtyas disampaikan dulu pada teman-teman kita. Saya yakin karena di sana banyak yang masih muda-muda ya, yang
masih Juga sekali mungkin banyak sekali. betul, masih banyak yang pengen tahu kira-kira aku kok nek iso kaya narasumber yang ada di sini nih, kira-kira kudu kepiye Iya, nih ya betul. mempunyai gambaran sekilas sederhana mengenai apa sih guru penggerak dan bagaimana pengajar praktek, terus tipsnya membagi waktu pripun Bu ini. Mulang karo kuwi sakmono bali iki pripun. Monggo Bu. Ya, terima kasih Bu Santi atas waktunya. Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin saya menyapa teman-teman saya yang berada di Zoom, mungkin di YouTube. Diperkenankan Ibu dengan pantun ya. Tadi saya sudah menyiapkan pantun ini. Bagus terus. Oke, di sini ada pantun. Air beriak tanda tak dalam. Wah, cakep. Boleh disambung gitu. Benar-benar Pak. Iya, Air tenang seperti berlian. betul, cakep Bu. Izinkan saya mengucapkan salam Cakep, untuk para teman-teman sekalian. cakep sekali. Ya, Terima kasih. ya. Baiklah, tadi Bu Santi eh, melebih-lebihkan itu ya. Saya sama seperti rekan-rekan yang lain, hanya memiliki motivasi untuk selalu meningkatkan potensi saya karena saya merasa masih harus terus belajar. Dan di dalam program guru penggerak ini adalah banyak sekali manfaat yang luar biasa saya terima. Jadi selain ilmu-ilmu yang mendukung sebagai saya seorang pendidik, juga adanya kolaborasi dari teman-teman guru penggerak yang hebat-hebat sehingga kami bisa saling berbagi praktik baik di sekolah kami masing-masing. Kemudian untuk membagi waktu, dan saya juga sebagai ibu rumah tangga punya anak. Nah ini ya Pak, ya. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Alhamdulillah. Jadi setiap saya mengikuti kegiatan, selalu saya komunikasikan dulu dengan keluarga. Itu yang pertama. Dengan suami, dengan anak-anak, saya menyampaikan aktivitas saya, kegiatan saya, dan alhamdulillah mendapatkan dukungan. Itu apa yang bekal yang saya bawa dulu. Kemudian pada waktu di Kabupaten Wonogiri ada program guru penggerak angkatan 4, itu merupakan program pertama kali di Kabupaten Wonogiri. Saya mencoba mendaftarkan dan didukung Bapak Kepala Sekolah waktu itu dan Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah lolos. Di sini kami mendapatkan berbagai macam ilmu untuk menjadikan pribadi pembelajar sepanjang hayat. Ya, jadi selalu merasa haus dengan ilmu, dan bagaimana kita menjadi pendidik ini yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid-murid. Jadi muaranya itu adalah berpusat pada murid. Kemudian selanjutnya setelah lulus ada program pengajar praktek di guru penggerak. Saya mengikuti di angkatan 9 dan alhamdulillah saya lolos kemarin membersamai teman-teman CGP angkatan 9 dan sudah melaksanakan lokakarya. Jadi ini sudah di tahap akhir untuk angkatan 9, maka Bapak. Dan pada intinya adalah membuat skala prioritas, Bapak. Jadi memang tugas banyak sekali di sekolahan. Saya juga mendapatkan amanah sebagai wakil kurikulum. Jadi setiap tugas biasanya saya tulis di sticky note saat tempel gitu ya di tempat saya, di meja saya ada kalender, itu juga saya lingkari karena saya juga pelupa. Kalau tidak saya lingkari saya bisa lupa. Kemudian tugas-tugas yang mana yang harus saya utamakan, saya harus cepat selesai. Deadline-nya saya tulis dulu, kemudian nanti bisa bertahap. Maka saya kira itu dulu. Terima kasih. Wah, luar biasa ya Pak ya. Iya, Ini. betul. Yang jelas ini kalau menurut pengamatan saya ini Bu Ningtyas ini
time manajemennya luar biasa, Pak. Bisa menata, punya skala prioritas. Nah, itu yang mungkin yang tidak kita punya ya, Pak Heru. Kita kerepotan kalau Ya. Karena Makanya nggak bisa jadi guru penggerak ini Pak ya, karena ya betul. mungkin manajemen waktu kita Ya yang kita kurang. nanti banyak belajar dari narasumber yang masih muda ini. Kita buat manajemen baru lagi. Berat skala prioritas nih Pak Oke. yang penting. Skala Pak, prioritas. di samping jenengan masih ada satu Iya. narasumber yang belum menyampaikan sesuatu, monggo Pak. Iya betul, Ya, sahabat Pak. saya Bapak Sutresna SPD, di mana di sekolah penggerak ini berperan atau bertugas sebagai koordinator komite pembelajaran sekolah penggerak. Oke. Nah, tadi Ibu Riyadi SPD sudah menyampaikan beberapa. Saya juga ingin bertanya pada Pak Trisno, bukan ingin tahu saja, yang ingin tahu tentang sekolah penggerak dari kacamata penjenengan. Ini Pak Trisno, untuk tadi kan perbedaan yang mendasar dari guru sekolah penggerak dan sekolah biasa sampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Bu Riyadi SPD. Yang saya tanyakan, apa sih yang dimaksud dengan komite pembelajaran sekolah penggerak, Pak? Ini kan penjenengan bertugas di situ. Ini apa dan tugasnya apa? Demikian Pak. Monggo. Oke, terima kasih untuk Pak Heri selaku MC dan selamat siang pemirsa yang berada di seluruh Indonesia. Di hari yang baik ini dari tim kreatif punya niat baik untuk berbagi pengetahuan ataupun praktek baik terkait dengan salah satunya adalah sekolah penggerak. Baik Pak Heri selaku MC, kemudian juga para narasumber yang ada di studio di sini. Sekolah penggerak itu secara umum adalah berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa yang holistik dengan fokus pada kompetensi dan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian pemerintah menunjuk atau hasil dari seleksi kepala sekolah, kebetulan SMP 7 adalah masuk dalam seleksi itu dan kita bentuklah menjadi sekolah penggerak, di mana sekolah penggerak itu awal-awalnya itu dari pemerintah ketika menyampaikan sebuah program itu tidak langsung kepada seluruh Bapak Ibu guru, tetapi sekolah harus membentuk sebuah komite, yaitu yang dikenal dengan Komite Pembelajaran Guru. Nah, itu di sini di SMP 7 bertiga sekolah, kemudian saya mewakili dari guru dan satu lagi itu dari guru BK sana. Nah, tugasnya adalah sebagai tangan panjangnya pemerintah. Jadi awal kami diberi iptek, IHT dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kami punya kewajiban untuk pengimbasan kepada teman-teman yang berada di lingkungan sekolah kami. Dan tentunya nanti pada akhirnya harus dilakukan sesuai dengan perhitungan yang ada. Itu tugas komite Pak Ekin. Ya, cukup awal-awal awal-awal program sekolah itu kami juga juga agak takut dan bingung, artinya kita belum punya pengalaman di sekolah penggerak, sementara banyak sekolah-sekolah lain itu yang level secara umumnya itu di tingkatnya lebih tinggi dari sekolah kita, sehingga agak agak minder. Tapi setelah kemudian tahu sekolah penggerak itu seperti ini, itu hanya proses saja, proses percepatan di dalam menghadapi kurikulum merdeka. Saya kira itu Pak yang perlu saya sampaikan, Ibu. Ya, terima kasih Pak Trisno. Jadi para peserta Bapak Ibu mungkin dengan penjelasan sedikit ini sudah punya gambaran dan mungkin tertarik untuk ikut sekolah penggerak. Nah,
Saya tanya lagi kepada Ibu Riyatmi, mohon maaf tadi saya belum membacakan Bu Riyatmi apa sebagai apa. Mohon maaf Bu, jadi Bu Riyatmi ini selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Wonogiri dan sekolah penggerak. Kemudian beliau juga Ketua MKKS Supreno 1 Wonogiri. Nah, pertanyaan Bu yang sederhana saja. Jadi tadi di depan kalau tidak salah dengar Ibu mengatakan sumber daya manusia. Sejauh ini Bu, bagaimana respon dari guru, karena Ibu selaku pimpinan di sini, bagaimana respon dari guru ketika sekolah SMP 7 ini sebagai sekolah penggerak, apakah responnya mungkin ada yang bagaimana atau mungkin yang protes atau bagaimana, mau dijelaskan supaya atau Bapak Ibu guru yang mungkin di luar sana ingin mendaftar sekolah penggerak biar paham. Demikian Bu, mau dijelaskan. Matur suwun Pak Heri. Kalau untuk daftar sekolah penggerak, ketinggalan ini sudah angkatan terakhir. Kan semua sudah menerapkan kurikulum merdeka. Jadi ketinggalan pun merdeka. Oh, merdeka. Kalau penerapan ke guru-guru kami, yang pertama itu saya rotok deg-degan karena membayangkan tugasnya nanti berat. Dalam pikiran saya, dalam bayangan saya nanti tugasnya berat. Terus kemudian saat kami diberi IHT oleh fasilitator ini, Bu Lulis itu sebagai fasilitator kami, itu kemudian kalau seperti itu saya nanti insya Allah saya bisa kayak gitu. Terus kami ke guru-guru saya katakan bahwa sekolah kita sekarang sekolah penggerak gitu. Nah itu tugasnya nopo Bu? Yang ditanyakan Bu yang pertama tugasnya gitu. Itu tugasnya tidak berat. Yang penting kita menjalani step by step. Jadi tidak langsung semua dikerjakan. Tugasnya itu enggak. Tapi step by step. Jadi nanti harus ada perubahan. Terutama dalam literasi dan numerasi siswa. Itu harus ada peningkatannya begitu. Terus guru-guru dilakukan IHT, alhamdulillah semua hadir. Hanya satu karena ada kegiatan yang bersama. Oh. Begitu Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi seperti respondennya ada yang tapi akhirnya semua setuju Bu ya. Semua Mau setuju. tidak mau Alhamdulillah semua setuju. Kalau tadi Pak Krisna mengatakan minder dengan, tapi banyak sekolah kota yang minder kalau ke sini karena sampai 7 sekolah penggerak. Kalau boleh tahu Pak Trisno, sekolah penggerak untuk SMP ya, itu berapa jumlahnya? Tahu nggak? Untuk mungkin di Kecamatan Lubis saja. Kalau untuk di satu Kabupaten Wonogiri itu ada 11 gitu. Ada 11 sekolah penggerak. Kalau untuk di Kecamatan Wonogiri itu 1, ya, kami SMP 7. Ya. Kemudian yang lain tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Wonogiri. Itu Pak, itu jumlah sekolah penggerak yang ada di SMP Kabupaten Wonogiri, dan kita termasuk di angkatan yang ketiga. Jadi angkatan yang ketiga yang awalnya itu diriwayat dari dinas supaya mendaftarkan. Itu Pak, itu untuk jumlah sekolah penggerak yang ada di sekolah SMA Kabupaten Wonogiri. Ya, terima kasih Bu Riyatmi dan Pak Tris. Jadi informasi pada Bapak Ibu kita dengan mohon maaf karena sudah menerapkan kurikulum merdeka, jadi sudah ditutup ya Bu. Monggo Bu Santi mungkin akan menanyakan ke Pak Pudi atau yang lain, monggo. Untuk saya cukup dulu, nanti saya sambung. Ya, baik Pak. Ini saya juga penasaran ini dengan narasumber kita yang hebat dengan sekolah adiwiyatanya nih Pak. Saya mau bertanya kepada Bapak Pudi ini ya. Begini Pak Pudi, sebagai sekolah adiwiyata mandiri dan juga sebagai piloting ya Pak, sekolah digital di Kabupaten Wonogiri, kira-kira apa sih wujud konkret ya yang dilakukan oleh SMP Negeri 1 Ngadirojo ya, jadi untuk mewujudkan gelar itu ya sebagai sekolah adiwiyata mandiri dan sekolah piloting ya, karena mindset kita nih Pak Genyun Sewu selama ini adiwiyata itu
kesannya itu dengan sekolahnya yang luas, ijo royo-royo gitu ya Pak ya. Sekolah-sekolah di kota yang mohon maaf hanya punya gedung yang kecil, panas itu kayaknya kok nggak bisa ya Pak mencapai sebutan sebagai sekolah adiwiyata. Monggo Pak mohon pencerahannya agar kita-kita di sekolah ya walaupun kota, walaupun mungkin lokasinya kecil itu tetap bisa merasakan dampak dari adiwiyata mandiri atau palutin. Monggo Pak Budi. Terima kasih Bu Santi. Lalu minta bantuan juga Pak Gatot ya untuk share screen kita bersama-sama terkait dengan apa yang ditanyakan Bu Santi tadi ya. Sesuai dengan tema di hari ini, jadi optimalisasi dari praktik kinerja dan refleksinya tadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Di halaman depan, di judul depan Pak Gatot bisa ini inovasi sekolah adiwiyata dan sekolah digital. Tentunya ini nanti akan meningkatkan atau mewujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Nah ini next Pak Gatot mungkin di daring juga bisa membersamai. Nah ini Bu Santi dan Ibu Bapak sekalian. Jadi di 2023 kami mendapatkan amanah atau mungkin semacam penghargaan, dan itu tentunya tidak berhenti di situ karena mewujudkan mudah kadang, tapi mempertahankan. Nah ini Betul. nanti yang paling sulit gitu Bu Riyadmi. Ada dua. Yang pertama sekolah digital. Jadi di tahun 2020 ya itu Dinas Pendidikan dan Kabupaten Wonogiri itu menunjuk 5 piloting sekolah digital. Ya, ada 5 di Kabupaten Wonogiri dan salah satunya di Supraya 01 itu di SMP Negeri 1 Ngadirejo. Itu ada Ulukerto 1, Tirtomoyo 1 kelihatannya, lalu ada Manyaran 1. Tiap Suprayon kelihatannya ya diambil satu-satu gitu Bu lihat ya. SMP semua itu diambil, ada 5 piloting, dan pada waktu itu menerapkan memang diarahkan untuk menerapkan platform kan banyak sekali. Ada yang menggunakan mungkin Google, ada yang Microsoft, itu mungkin Bu Riani lebih memahami. Pada waktu itu kepala dinasnya Bu Yuli itu. Nah itu kita menerapkan Office ya, Office 365. Ini Pak Gatot kelihatannya juga salah satu juga pelopornya dulu di SMP 5 menerapkan itu. Ini selama 2-3 tahun, tetapi dari dinas kan tidak harus mewajibkan, tapi silahkan mau menggunakan Google Classroom mau apa silahkan, tetapi kemarin mengarahkan ke Microsoft sampai ke ini Garuda 21 itu kemarin Pak ini Pak Pres. Jadi sebetulnya sama. Lalu itu berproses Bapak pada waktu pandemi, pasca pandemi seperti itu. Lalu setelah kita menerapkan program itu selama 2 tahun, ya kami menerapkan program selama 2 tahun kurang lebihnya di SMP 1 Ngadirejo ditunjuk melaksanakan sekolah ya digital terbaik dari sekolah-sekolah yang ditunjuk dari piloting itu tadi. Nah, apa nanti implementasinya, wujud konkretnya bisa dibuka untuk yang linknya Pak Gatot di situ, sekolah digital wujudkan merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Di sekolah digital wujudkan merdeka belajar bisa dibuka Pak Gatot yang link di situ yang kembali dulu Pak. Nah, diarahkan ke ya yang paling bawah Pak. Nah, ya ini yang link bawah Pak tadi Pak. Ya, yang bawah Pak. Kembali dulu tadi Pak. Kembali Pak. Ya, nah ini sambil saya sampaikan ini Ibu Bapak. Jadi di sekolah digital wujudkan merdeka belajar. Nah ini yang saya sampaikan itu tadi 15 Desember 2020 bukti fisiknya pada waktu itu Bu Yuli. Next lanjut Pak Gatot, ada 5 sekolah Ngadirejo, Girimarto itu. Nah ini inovasi sekolah digital. Jadi ternyata di sekolah digital itu nanti prosesnya, progresnya, arahnya di profil pelajar Pancasila. Kami membentuk beberapa program yang salah satunya dengan menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Jadi sebetulnya di situ sudah kita terapkan pembelajaran yang menyenangkan. Kalau dulu Buning mungkin GP angkatan 4 itu lulusnya di 2022 atau 21 nih. 22 nih Buning.
GP Guru Penggerak Angkatan 4 itu 2002. Ya, lulusnya 2021 atau 22. Nah, kita di 2020 itu sudah menggerakkan beberapa Bapak Ibu guru di MGMP sekolah kami. Sebetulnya sama saja komunitas belajar dan MGMP. Nah, sekarang ya komunitas belajar, dulu MGMP, sama saja. Menggerakkan, kita melaksanakan pembelajaran, kita ada semacam workshop terkait dengan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu kita juga ada pelatihan pada waktu itu di kegiatan daring maupun luring dengan protokol kesehatan, dan arahnya nanti ini kita menggunakan learning management system, kemarin menggunakan Office 365. Lalu di situ kecakapan Bapak Ibu guru menggunakan ya digitalisasi semampunya tentunya, dan kemarin juga walaupun Bapak Ibu guru yang senior, saya tidak menyampaikan yang tua ya, yang senior gitu, dan jangan sampai pensiun. Kalau ada kata-kata pensiun itu saya juga deg-degan ini. Makanya di tempat kami Bu Riatmi dan Bapak Ibu sekalian, saya kan sebentar lagi pensiun. Enggak, pokoknya Bapak Ibu itu luar biasa, Bapak Ibu guru senior. Dan kita juga tidak memetakan mana yang senior, yang junior, atau mungkin sama ya Bu Ning, mana guru penggerak, mana tidak guru penggerak, mana sekolah penggerak, mana tidak sekolah penggerak. Sebetulnya sama semuanya Ibu Bapak. Dan next Pak Gatot, di situ yang pertama ini aspek beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Apa-apa indikatornya terkait dengan sekolah digital ada di situ. Saya tidak akan membaca Ibu Bapak, nanti ada materi bisa kita share. Lalu yang selanjutnya Pak Gatot, berkebinekaan global. Seperti apa sekolah digital yang berkebinekaan global? Lalu yang ketiga, sekolah digital yang gotong royong seperti apa? Mandiri seperti apa? Kreatif seperti apa? Bernalar kritis seperti apa? Next Pak Gatot, nanti lanjut ke dokumentasi. Klik di dokumentasi Pak Gatot. Tadi back dulu aja, klik dokumentasi. Nah di situ nanti dokumentasi di kami, ya di situ tadi di dokumentasi Pak Gatot. Nah itu dokumentasi panjenengan klik. Nah dokumentasi yang sekolah digital tadi Pak Gatot. Nah yang Kembali dulu Mas. ya review Kembali dulu, back dulu Pak Gatot. Kembali dulu. Kembali Terus dulu yang semangatnya pada saat itu, ya. karena tantangan saya pada saat itu saya Digital akan mengambil dulu, Pak. kelas 9, saya akan mengambil kelas-kelas untuk GBC gitu. Kemudian saya mengambil di materi praktek, karena kalau di materi teori pasti anak-anak agak begitu semangat, makanya saya mengambil di materi praktek. Saking semangatnya saya membuat briefing juga. Videonya. Nah ini yang tadi, ini biar saya perlihatkan yang kreatifnya seperti apa. Sekolah digital itu Pak Gatot. Nah itu naik. terus Naik. Oke. Satu lagi Pak Gatot. Nah dokumentasi ini. Nah ini panjenengan klik dokumentasi. Nah ternyata Ibu Bapak, kreativitas anak-anak sekarang di generasi Z, ini Z plus nih. Kelihatannya kalau saya masuk di generasi X Pak. X itu katanya itu 60-an 70-an. Jadi kelahiran 60-70 itu masuk ke generasi X. Kita nih Pak, 60-70. Kalau bening mungkin generasi Y. Nah kalau yang Y itu 80-an, 90-an gitu. Generasi Z yang kelahiran 2000-an ke atas. Kalau ini saya kelihatannya X, Y, mungkin kuning 80-an gitu. Iya sama. X. Klik dokumentasi Pak Gatot. Jadi kalau di dokumentasi ternyata anak-anak sekarang itu luar biasa membuat video pembelajaran lewat Canva. Jadi disesuaikan dengan ini, saya kira kalau yang sekolah penggerak sudah mahir sekali. Sesuai dengan kodratnya gitu nggih Bu Ning. Kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi anak-anak generasi sekarang itu ya harus kita fasilitasi sesuai dengan zamannya. Kalau dulu mungkin menggambar manual seperti itu, sekarang sudah digital. Canva, video pembelajaran, kreativitas. Iya, luar biasa. Jadi kita harus fasilitasi itu di sekolah digital wujud konkretnya. Lalu yang kedua, yang sekolah Adiwiyata Pak Gatot, satu lagi Adiwiyata wujudkan merdeka belajar itu di atasnya panjenengan klik Adiwiyata wujudkan merdeka belajar. Nah ini juga sama nanti. Juga sama implementasi dari 6 elemen profil pelajar Pancasila. Next ini. Profil pelajar beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apa tahu wujud konkretnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Sampai ke kreatif. Bisa di naik lagi Pak Gatot di bukti dokumentasi. Ya tadi
panjenengan bawah aja di dokumentasi di bawah yang sekolah digital Pak, yang Adiwiyata. Jadi di Adiwiyata itu tadi panjenengan klik yang PPT-nya Pak, kata Iya PPT. tadi Pak, PPT-nya Pak. balik Ya, tadi, Pak. yang hijau slideshow aja. itu, yang Nah, hijau. slideshow dulu. Slideshow, ya terus langsung panjenengan klik yang sekolah Adiwiyata wujud merdeka belajar. Adiwiyata wujudkan merdeka belajar Pak. 3 dari bawah itu. Yang Adiwiyata wujudkan merdeka belajar. Yang Ini hijau. panjenengan klik. Nah ini ada 6 sub elemen. Nah ini, nah naik lagi ini ada 6 elemen unsur Adiwiyata. Hub di situ jangan cepat-cepat. Nah, hub berhenti dulu Pak Kadot. Jadi ini ada 6 sub elemen profil pelajar Pancasila yang ada di Adiwiyata. Ini kami tulis di situ. Ini tidak usah kami bacakan ya. Jadi intinya sekolah Adiwiyata itu terimplementasi pada 6 elemen itu tadi profil pelajar Pancasila sampai kreatif. Nah, dokumentasinya diklik dokumentasi. Nah, ini kalau panjenengan klik dokumentasi itu ada kreativitas dari murid, dari anak. Nah, ini kalau diklik dokumentasi ya nanti mungkin sambil jalan di Bu Santi. Jadi di situ memang kreativitas. Maklum di sana tuh masih penasaran. Oh iya. Dito Ya nanti biar nanti dicek kreatif seperti apa, mandiri seperti apa. Jadi itu wujud konkretnya adalah mengimplementasikan karakter Adiwiyata sekolah digital dalam 6 elemen profil pelajar Pancasila. Ngeten Bu Santi. Dan memang terasa ya Mas ya. Jadi sebelum sekolah Ngadirejo itu sebagai piloting Adiwiyata dengan sebelum itu ada perbedaan ya Mas, anak-anak itu sebelum kenal dengan Adiwiyata ini dengan sebelum itu ada ya Mas perbedaan? Perbedaan sekali Bu Santi. Jadi ada perbedaan yang mencolok. Sebetulnya kalau kita review ini sedikit curhat ya. Di 2017-16 itu kan kita sudah maju ke tingkat provinsi. Kan itu Adiwiyata, semangat Adiwiyata merdeka belajar di situ sebetulnya karena Adiwiyata itu memang merdeka belajar, kreativitas dioptimalkan. Nah itu terbentur yang namanya ujian nasional. Nah ujian nasional, jadi antara ujian nasional atau Adiwiyata dulu seperti itu Bu Riyati dan Bapak Ibu. Ini kalau Adiwiyata kok ujian nasionalnya jadi kurang atau mungkin apa, nah, itu akhirnya prestasi peringkat sekolah akan turun dan seterusnya seperti itu. Nah ini itu dijawab dengan kurikulum merdeka. Sampai dulu saya ini berdoa Bu, akhirnya diijabahi, dikabulkan zamannya Pak Nadiem. Sampai gini saya, semoga ada suatu kebijakan nantinya, semoga saja karakter Adiwiyata itu nanti akan diimplementasikan dalam kurikulum. Jadi Adiwiyata ini terimplementasi ke kurikulum. Lalu semoga saja ke depan nanti ujian nasional memang tidak ada seperti itu. Saya berdoa. Ini baru ini akhirnya ternyata betul. Artinya ini sekarang ada yang namanya project nih. Penguatan project profil pelajar Pancasila itu sangat kental dengan unsur Adiwiyata. Bagaimana kearifan lokal di situ ada. Bagaimana nanti ada kewirausahaan. Ada yang namanya gaya hidup berkelanjutan. Itu memang rohnya Adiwiyata di situ dan dijawab dengan penguatan proyek profil pelajar Pancasila ini Bu Santi. Iya. Ternyata Pak Heri yang berdoa agar ujian nasional nggak ada ternyata Mas Budi ternyata. Kok nanya gitu ternyata. Ternyata dijawab kan gitu. Karena kalau dulu sebetulnya Mas Budi iya ujian nasional itu yang menentukan lulus tidak lulus itu loh Bu. Saya itu kadang-kadang dulu udah anggaran ujian nasional itu wah wes deg-deg. Iya, padahal anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Kalau sekarang yang pembelajaran berdiferensiasi kan seperti itu, kan nggak bisa kita samakan. Ini IPA, ini matematika, panjenengan bahasa Inggris. Lah anak-anak yang berjiwa mungkin pianis, gitaris seperti Pak. Ini diserang menggunakan ilmu IPA, habis-habisan fisika ya jeglek ini. Nah, sekarang kan difasilitasi. Ya, nanti kita juga sudah tahu ada berdiferensiasi, ini dimanfaatkan. Makanya betul-betul Merdeka Belajar mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan semangatnya yang luar biasa. Jadi yang cepat sekolah memang yang Bapak Ibu gurunya berinovasi, berkreativitas memang melajunya cepat. Tapi kalau mungkin tidak ada inovasi kreativitas ya lambat seperti itu. Itu memang keistimewaan plus min dari
kurikulum merdeka. Ngaten Bu Santi. Terima kasih Mas Budi ya. Jadi kalau memang dulu itu tolok ukurnya itu hanya dari nilai ujian nasional saja ya Pak. Ya? Nilai ujian Nek itu kok ya. bocah ki pinter nek biji ujian nasional ini Tinggi. kan begitu. Ternyata sekarang terlihat ya, jadi kecerdasan anak tidak hanya dari nilai Betul. akademis saja. Oke. Dan Bapak Ibu peserta, itu tadi paparan dari Pak Budi, dan saya akan bertanya Pak Budi. Mungkin juga banyak yang penasaran. Kalau tidak salah dengar ini, Pak Budi pernah dipanggil ke Jakarta itu tahun berapa kemarin, belum lama ini itu menerima penghargaan ya Pak ya. Itu dari siapa Pak? Dari lingkungan hidup apa dari Pak Nadiem atau siapa, dan itu bidang apa? Monggo dijelaskan biar para peserta ini tahu, oh ternyata prestasi dari SMP Negeri 1 Ngarjorejo itu sudah menasional atau bagaimana? Monggo Pak Budi. Terima kasih Bapak. Yang jelas prestasi ini tidak hanya personal Bapak Ibu, tidak hanya saya sendiri atau tim sendiri boten Ibu Bapak, tidak hanya sekolah saja, tetapi seluruh instansi baik pemerintah kabupaten, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup itu berkontribusi untuk menghantarkannya seperti itu. Jadi nggak bisa kita kerja secara mandiri personal boten. Di awal tadi Pak Gadot kami juga menampilkan share-nya ya, seperti apa Piala Diwyata Mandiri, kalau mungkin bisa diperlihatkan di slide saya yang kedua atau yang ketiga tadi. Di 2002 sebetulnya dimulai ya Bapak, yang akhir-akhir ini 2018 itu Adiwiyata Nasional Pak. Adiwiyata Nasional itu 2018. Saya pada waktu itu Bapak Kepala Sekolah dengan Pak Hartanto, saya menghantarkan ke sana, beliau yang menerima, lalu memang dari Kementerian Lingkungan Hidup, Bu Siti, Menteri Lingkungan Hidup ya, lupa saya, Bu Siti siapa, lupa, itu di piagamnya ada. Nah ini bisa di slide show Pak, ini di 2018. Ya itu Menteri Kesehatan, saya lupa itu ya, Menteri. Ya nanti. Jadi lalu yang 2018 mau menuju ke Mandiri, itu membutuhkan proses, jadi 3 tahun. Kalau ini yang baru saja 2023 bulan Oktober, tanggal 17, ini Adiwiyata Mandiri. Ini kalau piagamnya tertandanya Pak Nadiem, jadi Menteri Pendidikan, dan ada satunya lagi Menteri Lingkungan Hidup. Kalau pialanya itu sebetulnya yang memberikan itu kalau dulu itu Bapak Presiden. Dulu itu Pak Joko Susilo Joko Raharjo, sekarang Kepala Sekolah SMA 1 Wonogiri. Itu dulu SMA Purwantoro, itu kan mendapatkan penghargaan Adiwiyata Mandiri. Lupa tahunnya 2013 atau 14. Kelihatannya 14 karena pada waktu itu Pak Jokowi yang memberikan, itu langsung. Nah, mulai 2015 ke atas itu pialanya yang memberikan, diwakilkan Pak Menteri ya, sama Menteri Pendidikan dan Menteri Lingkungan Hidup. Jadi ini kemarin yang terakhir yang kami terima Pak Heri, dan kembali lagi ke kita. Jadi penerimaan penghargaan ini tentunya atas kerjasama seluruh warga sekolah Pak. Seluruh warga sekolah, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, kita tidak bisa bekerja sama seperti tim ini, kreatif ini Pak Heri. Saya juga tidak apa-apanya juga tanpa panjenengan yang luar biasa di sini. Nah, jadi sebagai motivasi kita bersama, tanpa teamwork yang kuat, tanpa kerjasama seluruh warga sekolah, walaupun kadang ada pasang, ada surut Pak, sama kadang itu mulai kencang, kadang itu turun, kadang itu istilahnya ada yang ya membuat istilah Jawa ini ngendon-ngendoni, tetapi juga ada yang nanti memotivasi, dan itu hal yang wajar Bapak Ibu. Nah, dan ini prestasi kita bersama, dan insya Allah ini Pak, di 2026 doa kita bersama SMP 1 Ngarjorejo maju ke tingkat ASEAN, itu ASEAN Eco School. Ini kami persiapkan 2 tahun. Jadi setelah Adiwiyata Mandiri 2023 kami mempersiapkan 2-3 tahun mendaftarkan. Kemarin kita mencoba ASEAN Eco School atau Adiwiyata tingkat ASEAN di 2026. Nanti tentunya berkat kerjasama seluruh warga sekolah. Ngaten Pak.
Wah, Jan, luar biasa Luar ya, biasa Bu, ya. betul. Ini Nanti betul-betul memotivasi. kalau menerima penghargaan tingkat ASEAN butuh juru bicara, saya bersedia. Kayak Karena ini demikian Bapak Ibu peserta yang menyaksikan kegiatan hari ini, betul-betul penjelasan yang menarik dan semoga memotivasi kita semua. Ternyata kesimpulannya bahwa sekolah maju sekolah kreatif itu tidak hanya satu orang tapi butuh tim didukung oleh dinas-dinas terkait, dinas pendidikan, dinas lingkungan hidup, dan yang terlebih adalah didukung juga oleh masyarakat sekitar. betul sekali. Itu dulu Pak Budi, mungkin nanti kita lihat monggo Bu Nur, nanti untuk yang Bu Ningtyas mungkin ini juga perlu Iya, ditanya yang agak betul. mendetail lagi. Nah iya, kalau Adiwiyata udah luar biasa ya Pak ya. Percaya ya Pak ya, sudah tingkat nasional. Nah sekarang Maju ke ini, ASEAN nanti. iya betul. Nanti saya juga penasaran dengan Bu Ningtyas ini. Ya, saya ingin tahu Bu, menurut Bu Ning ya, Bu Ningtyas ini, bagaimana program guru penggerak ini dapat memberikan kontribusi kepada pengembangan profesional guru secara keseluruhan. Menurut pendapat Bu Ning ini, bagaimana ya kontribusi dari guru penggerak ini untuk mengembangkan profesionalitas para guru? Monggo Bu Ning. Terima kasih Bu Santi. Pertanyaannya sangat tajam Ibu. Oke. Jadi seperti tadi yang disampaikan Bu Riyadni dan Pak Budi bahwa kita semua sama, tidak ada pembeda antara guru biasa maupun guru penggerak. Namun ada kesempatan lebih dulu untuk mendapatkan pelatihan yang luar biasa dari Mas Nadiem. Jadi program ini membawa transformasi pendidikan Indonesia. Guru penggerak adalah sebagai ujung tombak, garda terdepan, bisa menjadi contoh bagi rekan-rekan, terutama di sekolahnya terlebih dahulu. Namun sebenarnya guru penggerak itu tidak hanya bisa menggerakkan di sekolahnya, namun juga bisa menggerakkan di satuan pendidikan yang lain. Itu adalah seorang guru penggerak. Di sini kita sampaikan bahwa seorang guru penggerak yang misalnya masuknya lebih pagi, kemudian sering kita juga mendengar bahwa pada waktu guru penggerak ini masih menjadi calon guru penggerak karena banyaknya tugas, sehingga ada istilah-istilah yang menyatakan bahwa guru penggerak itu meninggalkan tugas utama. Banyak yang sering menyampaikan seperti itu. Nah, jadi guru penggerak ini diharapkan materi-materi pelatihan itu sudah disiapkan dari kementerian bahwa bisa diakses karena secara daring itu di luar jam pembelajaran. Nah, jadi pada waktu tugas utama mengajar itu adalah tugas utama seorang guru penggerak. Jangan sampai malah ada jam itu mengerjakan tugas-tugas guru penggerak. Dan apabila kita sudah masuk di dalam guru penggerak, kita sudah memiliki komitmen, maka kita akan mengerjakan setelah pembelajaran. Jadi saya itu kalau di sekolah juga dikenal rumah keduanya di sekolah gitu ya. Saya hampir pulang jam 3, jam 4, jam 6 itu karena tugas-tugas di guru penggerak diselesaikan setelah kita melaksanakan tugas utama kita. Yang memang tidak bisa kita hindari pada waktu mengikuti lokakarya. Saat ini sudah ada perubahan. Kalau dulu itu lokakarya selalu diadakan di hari Sabtu. Kalau yang SD, SMP maupun TK, Sabtu masih masuk. Kalau SMA, SMK kan boten. Tetapi ini sudah ada perubahan, ada pembagian Sabtu dan Minggu. Jadi tiap-tiap kabupaten itu bergantian kita. Jadi kadang Sabtu, kemudian tahap loka berikutnya itu Minggu. Dan pada waktu kita pendampingan individu, itu juga dari dinas sangat mendukung sekali. Jadwal-jadwal pendampingan individu itu diharapkan di atas jam 10. Jadi jangan sampai
kita belajar di guru penggerak, tetapi menelantarkan anak-anak kita. Begitu. Jadi di sini bahwa setelah kita masuk memiliki komitmen, kita sudah tergerak, kita bergerak, kemudian kita bisa menggerakkan, kita bisa lebih berinovasi. Jadi misalnya tadi disampaikan digital, sekolah digital yang sangat luar biasa, tetapi ada beberapa sekolah yang mungkin jaringan internetnya belum memadai, kurang memadai untuk anak-anak kita. Nah, ini bisa kita mendesain pembelajaran yang menyenangkan, tidak membosankan dengan digital offline, ngaten nggih Pak nggih. Mungkin bisa ditunjukkan Pak Gatot untuk foto-fotonya. Ya, sambil menunggu nggih. Jadi misalnya untuk kuisis. Nah, kuisis kalau yang kita ketahui harus online, ngaten nggih. Tetapi sebenarnya kuisis sendiri juga menawarkan fitur yang offline dengan menggunakan kertas gitu nggih, papermode. Jadi kita bisa menyiapkan barcode-barcode untuk jawaban yang akan nanti dipakai anak-anak untuk menjawab gitu nggih. Kemudian dari aplikasi-aplikasi lain, misalnya dari Kahoot gitu ya, walaupun online kita bisa menggunakan di laptop kita sendiri. Anak-anak nanti bisa mengakses gitu ya. Kemudian yang paling sulit memang tadi disampaikan bagaimana berkelanjutannya. Jadi kadang-kadang setelah selesai pelatihan itu kemudian berhenti. Nah, ini yang harus ditumbuhkan semangatnya terus ya untuk teman-teman semua, untuk rekan-rekan semuanya, baik itu di guru penggerak maupun bukan, atau belum berkesempatan, tetap semangat ya. Jadi bagaimana selalu